Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum Kiai Haji Abdul Qadir bermukim ke Bira Timur, Kiai Haji Abdul Qadir berasal dari mana? Lalu yang nomor 2, siapakah santri pertama dan pengurus pertama kali di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur? Nomor 3, berapa tahunkah Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir mondok di Sarang Rembang? Saya di sini punya satu pertanyaan. Kenapa di Pondok Mambaul Ulum Bira Timur kok dijadikan jalan pahlawan Bira Timur? Kok dijadikan jalan pahlawan Bira Timur? Pertanyaannya, Kiai Abdul Qadir yang pulang dari Mekah pada tahun berapa? Di manakah makam ibunya Kiai Abdul Qadir diletakkan? Bismillahirrahmanirrahim. Di siang kali ini kita akan membahas sejarah pesantren kita. Bagaimana perjuangan pimpinan kita, pengasuh-pengasuh kita dari dulu sampai sekarang akan dibahas sekarang. Bagaimana perjuangan mereka, betapa letihnya beliau, para pimpinan kita mendirikan dan memperjuangkan pondok kita sampai sekarang ini, sehingga berdirinya Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. Bagaimana itu semua terjadi, kita akan bahas sekarang dengan pemateri kita, yakni Kiai Sirajuddin Abbas. Insya Allah akan menyampaikan semuanya, insya Allah, yang penting yang perlu disampaikan. Dan saya langsung pasrahkan terhadap beliau selaku pemateri kita pada kali ini, yakni Al-Ustadz Sirajuddin Abbas. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahi masya Allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah. La yasrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang kami hormati semua peserta musbah masa orientasi siswa baru Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur masa bakti tahun 2022 yang kami semuanya cinta sayangi tanpa terkecuali. Alhamdulillah, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada kesempatan siang hari ini kami bisa bermuwajah, bisa berface to face, bisa berpandu pandang dalam tempat yang sangat sederhana ini, dalam acara musbah santri baru tingkat sanawiyah dan tingkat aliyah. Semoga dalam pelaksanaan ini membawa barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah.
Amin amin Allahumma amin. Santri yang kami kita sayangi, dengan moderator kami, dengan pembawa acara sekilas menyampaikan tentang sejarah berdirinya pondok pesantren di Mambaul Ulum Bir Timur terkait waktu sangat terbatas 30 menit. Maka dari itu kami singkat. Pertama, riwayat atau sejarah berdirinya pondok pesantren Mambaul Ulum Bir Timur, di mana di kampung Bir Timur, Jalan Taman Pahlawan, Desa Bir Timur. Sebelum didirikan sebuah pondok pesantren yang diberi nama adalah Mambaul Ulum, pertama kali masih sebelum itu adalah bisa dikatakan di kampung Bir Timur termasuk kampung jahiliyah modern. Kenapa bisa dikatakan jahiliyah modern? Karena di masa waktu itu semua masyarakat lingkungan khususnya di sekitar pondok pesantren Mambaul Ulum itu masih kurang paham terhadap jalannya agama Islam, syiar-syiar Islam, aturan-aturan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Di mana pada tahun singkat, pada tahun 1981 sampai tahun 1983 baru di kampung Bir Timur, Jalan Taman Pahlawan ini didatangi dengan istilahnya konpakon pertama kali dari beliau, dari almarhum Ki Haji Ahmad Mahfud Zaidi, membeli sebidang tempat pemukiman yang namanya rumah yang ditempati pondok pesantren sekarang ini dan tanah ladang yang dikerjakan sekarang ini, di mana pada tahun 81 sampai 83 di desa ini beliau berketepatan pada jam 24.00 WIB di pondok pesantren Mambaul Ulum Islam diadakan pertemuan untuk menentukan siapakah yang harus diberangkatkan ke desa Bir Timur itu. Ternyata semua pengurus, semua perguruan dikumpulkan di sana. Alhamdulillah, baru dengan keputusan suara mufakat saya sendirilah yang diutus ke sini. Jadi pertama kali saya masuk di sini 82-23 menyebarkan syiar-syiar Islam di sini, lalu membuka pertama MI Mambaul Ulum, masih belum ada MTS, masih belum ada aliyah, dan sebentar lagi pada 83 itu baru berdatangan santri-santri dari luar yang sementara masih belum diresmikan pondok itu karena saya bukan pengasuhnya, cuma sebagai pembantu, sebagai khodim Ma'had Mambaul Ulum Bir Timur di sini. Alhamdulillah, pada 1983 saya adalah seliting atau teman sejawat dalam pendidikan dengan beliau, yakni almarhum sekarang Ki Haji Abdul Qadir Ahmad Mahfud. Saya diberangkatkan ke sini, beliau diberangkatkan dengan Al-Mukarram ke Mekkatul Mukarramah untuk menimba ilmu di sana. Setelah singkat di sana mencapai 4 tahun menempuh pendidikan, belajar kitab kuning dan semacamnya di sana, lalu kembali ke Madura, yakni ke pondok pesantren Mambaul Ulum Bir Timur. Pada waktu itu beliau langsung dikawinkan dengan seorang istri yang namanya almarhumah
Nyai Haja Imra'atu Salihah. Setelah tahun 83. Setelah itu, setelah dikawinkan sana langsung boyong ke desa Pireh Timur, langsung pondok pesantren di Pireh Timur itu diresmikan sekarang pada tahun 1980 diresmikan. Jadi resminya pondok pesantren di sini adalah tahun 1987. Setelah lama kelamaan 88-89, ternyata disinilah ada satu permasalahan di mana beliau itu akan mengadakan pesta demokrasi, pesta akbar yang dinamakan adalah kampanye akbar pada tahun 1988-89. Langsung dia dihadang ketat dengan aparat pemerintah yang disponsori dengan Armit masuk desa. Langsung satu ketika Armit petugas-petugas dari pemerintah yang berpakaian daureng itu langsung mencarikan beliau masuk ke dalam helm, langsung dibawa beliau ke kota Sampang di sana. Namun alhamdulillah tidak sampai di penjara. Dihadang ketat dengan rombongan-rombongan yang disponsori dengan Al-Mukarram Kiai Haji Alawi Muhammad di sana. Langsung dikembalikan ke Pireh Timur. Setelah itu beliau boyong lagi dari Pireh Timur langsung ke Bukih selama 2 tahun. Namun alhamdulillah, walaupun beliau itu sudah vakum dalam kepimpinan pondok pesantren di Pireh Timur dalam jangka 2 tahun, namun alhamdulillah pendidikan tetap berjalan. Yang dengan istilahnya pendidikan tetap berjalan, yang saya sendiri yang di sini yang memimpin terhadap pendidikan di pondok pesantren Mambaul Ulum Pireh Timur. Pada tahun 1998-99 beliau langsung melahirkan seorang putra yang namanya adalah Muhammad Isbat bin Kiai Haji Abdul Qadir. Alhamdulillah, langsung 2 tahun kemudian melahirkan seorang putra yang namanya adalah Ahmad Mahfud bin Kiai Haji Abdul Qadir. Langsung 2 tahun kemudian melahirkan suatu putra yang namanya Muhammad Ismail bin Kiai. Jadi putra-putra beliau itu adalah bertiga. Namun alhamdulillah dalam perjalanan yang 2 tahun vakum langsung 89 dikembalikan lagi ke desa Pireh Timur. Alhamdulillah yang sekian pesatnya, yang sekian banyaknya masyarakat sangat simpatik terhadap beliau sehingga banyak memondokkan putra-putrinya di pondok pesantren Mambaul Ulum Pireh Timur. Allahumma shalli ala Muhammad. Setelah itu dalam jangka tahun 1989 sampai berakhir tahun 1213 beliau meninggal dunia dan meninggalkan 3 putra yang telah saya sebut tadi itu. Alhamdulillah perjalanan di pondok pesantren itu sampai sekarang alhamdulillah bisa dikatakan bagian pondok pesantren di Pantura terbanyak santrinya, terbanyak siswa dan siswinya, sehingga sekitar sekarang mencapai keseluruhan mulai dari semua tingkatan dari alia MTS dan PDMR dan semuanya itu mencapai sekitar 1.300 siswa dan siswi. Alhamdulillah dengan itu rahmah barokah daripada sesepuh-sesepuh beliau walaupun ditinggalkan dengan almarhum yang namanya almarhum Kiai Haji Abdul Qadir bin Mahfud, perjalanan pondok pesantren itu tambah pesat. Selanjutnya mengingat pendidikan beliau Kiai Haji Abdul Qadir Mahfud, sebelum beliau berangkat ke Makkatul Mukarramah, beliau adalah
bermondok di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan. Lama 3 tahun. Setelah 3 tahun dia berangkatkan untuk mencari ilmu yang lebih luas lagi ke Makkatul Mukarramah, ke Syekhana Sayyid Muhammad. Di sana 3 tahun, 4 tahun, dan kembali lagi ke Biro Timur. Alhamdulillah sampai sekarang pendidikan tetap berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sampai kita mencicipi, menikmati terhadap apa-apa yang telah disampaikan oleh beliau itu. Tentu orang mencari ilmu itu banyak hambatan-hambatan. Hambatan, rintangan, itu pasti ada. Harus kita jalin dengan ketabahan, keikhlasan, dan kejujuran, biar kita mencapai ilmu sesuai dengan harapan yang telah diharapkan oleh semua orang tua kita, leluhur kita, sehingga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba Allah, umat Rasulullah SAW yang sangat manfaat, khususnya dirinya sendiri bagi lingkungan setempat. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya dari kami, pribadi kami, alhamdulillah mulai tahun 1881-82 sampai sekarang masih aktif jadi hodim pelayan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Biro Timur. Alhamdulillah masih sempat untuk mengayumi pendidikan-pendidikan, perjalanan pendidikan-pendidikan di semua tingkatan dengan rasa ikhlas beramal tanpa pamrih syahadatu apapun saja, sehingga insyaallah apabila seorang pemimpin, apabila seorang pelayan itu didasari dengan keikhlasan dan kesadaran tanpa pamrih, maka akhirnya akan barokah manfaat terhadap anak yang dididik dengan harapan manfaat fitin di dunia wal akhirah. Amin amin Allahumma amin. Karena waktunya cuma 30 menit, cukup sekian saja seputar sekilas tentang jalannya pendidikan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa jadi tolak ukur terhadap santri-santri, khususnya santri yang baru ini berpikir sampai di mana kita menimba ilmu pendidikan di Pondok Pesantren Mambaul Ulum ini. Akhirnya dari kami, hadanallahu wa iyyakum shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tadi telah mendengar bagaimana perjuangan pengasuh pertama kita, yakni Kiai Haji Abdul Qadir, di dalam memperjuangkan penyampaian syiar-syiar Islam dan mendirikan pesantren kita. Beliau menyampaikan secara lugas sehingga kita dapat memahami walaupun sedikit tapi tetap mengena. Baik, langsung pada kesimpulan. Kesimpulan di sini sedikit saja. Sebelum didirikan Ma'had Mambaul Ulum Biro Timur, dulu masyarakat di Jalan Taman Pahlawan Biro Timur ini termasuk dari masyarakat yang jahiliyah modern. Tetapi pada tahun 81, 82, 83 itu ada pertemuan, ada semacam musyawarah untuk penentuan siapa yang akan diutus apapun ditugas ke Biro Timur ini. Dan alhamdulillah keputusannya itu yakni Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang berada di samping saya ini, yang diutus pada tahun 83 ke Biro Timur. Dan pada tahun 83
itu berdiri sekolah MI Madrasah Ibtidaiyah yang sekarang kita tempati ini, dan pada tahun 83 juga santri dari luar banyak berdatangan, tetapi pesantren itu masih belum diresmikan karena memang beliau Kiai Haji Abdul Qadir masih belum ada di sini. Kemudian setelah 4 tahun Kiai Haji Abdul Qadir kembali lagi ke Madura, kemudian kawin terhadap almarhum Nyai Imaratus Sholihah, dan pada tahun 1987 baru Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur itu diresmikan. Saya ulang satu kali lagi, pada tahun 1987 Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur itu diresmikan. Dan setelah peresmian tersebut, yakni pada tahun 88, Kiai Haji Abdul Qadir itu memulai perjuangannya menghadapi permasalahan dan mengadakan kampanye besar-besaran dan langsung berhadapan dengan pemerintah, tetapi beliau tidak sampai di penjara. Dan kemudian beliau boyong ke Bukit selama 2 tahun, dan pendidikan di Bira Timur itu tetap berjalan. Pendidikan singkat dari Kiai Haji Abdul Qadir, beliau pertama kali mondok dan salah satu pondok di Sidogiri selama 3 tahun, kemudian melanjutkan studinya ke Mekah kepada Sayyid Muhammad selama 4 tahun. Begitulah kira-kira tentang sejarah Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur dan sejarah kehidupan pimpinan kita, motivator kita, pengasuh pertama kali Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. Sebelum saya memulai perkataan ini, saya akan membahas beberapa sesi yang akan dilaksanakan siang kali ini. Sesi yang pertama yaitu sesi tanya jawab, yang mana saya pada sesi ini akan ambil 3 penanya dari masing-masing kelompok dan hanya diberi 1 orang untuk berbicara. Kemudian kalau masih ada waktu, dilanjut dengan sesi yang kedua, tanya jawab juga. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, sebelum Kiai Haji Abdul Qadir bermukim ke Bira Timur, Kiai Haji Abdul Qadir berasal dari mana? Lalu yang nomor 2, siapakah santri pertama dan pengurus pertama kali di Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur? Nomor 3, berapa tahunkah Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir mondok di Sarang Rembang? Saya di sini punya 1 pertanyaan. Kenapa di Pondok Mambaul Ulum Bira Timur kok dijadikan jalan pahlawan Bira Timur? Kok dijadikan jalan pahlawan Bira Timur? Okay, I wanna introduce myself. My name is Royhan. My group Imam Hasan. Pertanyaannya, Kiai Abdul Qadir yang pulang dari Mekah pada tahun berapa? Pertanyaan pertama itu ada 3 poin. Pertama, sebelum mukim di Bukit, Kiai Haji Abdul Qadir itu berasal dari mana? Mohon tanggapannya. Bismillahirrahmanirrahim. Silsilah riwayat dari beliau almarhum Kiai Haji Abdul Qadir bin Kiai Haji Ahmad Mahfud. Beliau adalah keturunan Bani Isbat Penyuanyar, sedangkan nama ayah beliau adalah Kiai Haji Ahmad Mahfud Zaidi, dan nama ibu beliau adalah Nyai Hajah Tuhfah, putra Kiai Haji Abdul Mujid. Jadi beliau adalah keturunan asalnya dari Penyuanyar.
Bani Isbat ya. Sedangkan domisili beliau berketempatan adalah suatu desa yang namanya adalah desa yang suatu kampung dulu. Kampung adalah kampung Bata-Bata, Desa Panaan, Kecamatan Palengan. Itu asal usul daripada beliau almarhum Kiai Haji Abdul Qadir. Beliau adalah bertempat tinggal di desa di kampung Bata-Bata, Desa Panaan, Kecamatan Palengan. Seterusnya santri pertama kali dan pengurus pertama kali itu siapa? Alhamdulillah. Santri pertama kali di sini adalah yang sekarang terkenal dengan Kiai Haji Zainuddin dari Ampreh. Yang kedua adalah Kiai Haji Muhammad Zakir Ampreh, dan juga dari Jawa yang namanya adalah Saifur Rahman pertama kali. Dan juga sebelum itu saya sendiri sini membawa teman yang namanya sekarang tak asing lagi kepada santri-santri yang namanya Kak Hawari. Itu teman saya pertama kali di sini. Sudah. Pengurus pertama kali. Pengurus pertama kali di sini itu karena tidak seperti sekarang dulu itu. Saya sendiri termasuk pengurus dan yang menjalankan pendidikan sini. Dibantu dengan tetangga-tetangga yang ikut andil pada saya, di antaranya itu Nompandi Morsopel. Itu yang pendamping saya pertama kali, dan juga almarhum Pak Arjawi, mertuanya Ahmad Rafi. Itu sangat akrab pada saya itu. Mungkin untuk pertanyaan pertama ini sudah cukup. Dilanjut pada pertanyaan yang kedua dari Imam Hasan, saudara yang ada di depan itu. Mengapa Bira Timur itu disebut Jalan Taman Pahlawan Bira Timur? Itu bagaimana sejarahnya? Bira Timur, kampung Bira Timur, kampung Bira, desa Bira Timur. Dan dinamakan adalah Jalan Taman Pahlawan. Kenapa kok disebut-sebut Taman Pahlawan? Sejarah tahun 1045 untuk Indonesia merdeka seperti sekarang ini, banyak sekali pejuang-pejuang Bira Timur yang ikut memproklamasikan, ikut memperjuangkan untuk kemerdekaan bangsa kita, negara kita tercinta ini, sehingga banyak gugur, sehingga dikuburkan di sebelah timur, berkumpul dengan Sayyid Abdurrahman. Di sanalah. Jadi pas dinamakan pahlawan Bira Timur, dengan terspasur sekarang adalah Jalan Taman Pahlawan. Itu riwayat diberi nama karena itu Bira Timur itu termasuk pejuang-pejuang atau pelopor-pelopor untuk memerdekakan Indonesia yang disponsori oleh Insinyur Soekarno dan Bapak Hatta. Itulah riwayat. Jadi nama istilah Jalan Taman Pahlawan. Dan untuk pertanyaan nomor 3 itu dari Imam Hasan juga, dari Syekh Abdullah. Di sini tahun berapa Kiai Haji Abdul Qadir pulang dari Mekah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sebelum pulang itu berangkat ke Mekah bersamaan dengan saya.
karena itu adalah seliting. Dengan istilah sekarang seliting, teman sejawat dengan saya satu kelas. Beliau ungkapnya maunya beliau itu tidak jadi seorang kiai karena beliau itu suka baca koran. Tiap hari itu baca koran terus beliau itu. Langsung alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala beliau dipanggil untuk mondok di sana, menimba ilmu pendidikan di sana. Pada tahun 1983 langsung selama 4 tahun kembali dari kota Mekah, Mekkatul Mukarramah menuju pondok pesantren Mambaul Ulum Bir Timur, pondok pesantren Bata-Bata Pelengahan Pamekasan. Tahun 1987 setelah 40 hari dikawinkan dengan seorang putri yang namanya Nyai Hajah Imaratun Sholihah dari pondok pesantren Miftahul Ulum Sirogiri. Setelah itu kawin mencapai 40 hari langsung boyong ke Pire Timur. Sekian riwayat daripada beliau. Disampaikan terima kasih. Di sini saya simpulkan sedikit. Untuk pertanyaan yang pertama saya simpulkan untuk santri pertama kali itu salah satunya ada banyak. Salah satunya itu adalah Kak Hawari. Dan untuk pengurus pertama kali itu salah satu rekan beliau yakni Pak Arjawi. Dan untuk yang lainnya saya rasa sudah jelas. Dan pertanyaan yang kedua, mengapa dikatakan Jalan Taman Pahlawan Bira Timur ini? Karena memang pada tahun 1945, yakni tahun kemerdekaan Indonesia, masyarakat Bira Timur juga memperjuangkan, juga berjuang di dalam peperangan tersebut. Bahkan itu ada Sayyid Abdurrahman yang walaupun itu disponsori dengan Insinyur Soekarno. Jadi saking banyaknya masyarakat Bira Timur yang ikut memperjuangkan Indonesia pada tahun 1945, pada hal itu dikatakan Jalan Taman Pahlawan Bira Timur. Jadi yang dari Bira Timur harus berbangga karena dari desa Taman Pahlawan. Seperti itu. Selanjutnya, kapan tahun berapa Kiai Haji Abdul Qadir itu pulang dari Al-Makkah? Yakni beliau pulang dari kota Mekah itu 1983, tetapi tidak langsung pada desa Bira Timur, itu masih bermukim di Bata-Bata. Dan pada tahun 1987 beliau dikawinkan dengan Nyai Hajah Imaratus Sholihah almarhumah. Dan pada tahun itu pula beliau pulang boyong ke desa kita yakni Bira Timur. Di sini saya masih beri kesempatan satu penanya dari kelompok yang belum bertanya, mungkin Syekh Abdurrahman itu dari kelompok Syekh Abdurrahman yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya pertanyaan. Di manakah makam ibunya Kiai Abdul Qadir diletakkan? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini pertanyaan terakhir kita dari kelompok Syekh Abdurrahman. Pertanyaannya cukup simpel. Di manakah ibunda Kiai Haji Abdul Qadir itu dimakamkan? Mohon tanggapannya Bapak materi. Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat penguburan daripada beliau dari almarhum sesepuh beliau, ibunya bernama Nyai Hajah Tuhfah. Beliau adalah putri dari almarhum Kiai Haji Abdul Majid. Beliau dikuburkan di suatu penguburan atau dimakamkan di depan congkok
Bata-Bata. Jadi di sanalah tempat kuburan almarhumah Nyai Hajatufah, di depan Congko Bata-Bata atau di pesarian Pondok Pesantren Mambalul Ulum Bata-Bata bersama dengan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mahfud Zayyadi. Terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan yang terakhir mengenai tentang riwayat penguburan Ibunda Kiai Haji Abdul Qadir yang Tufah. Beliau dimakamkan di depan Congko Bata-Bata, istilahnya pesarian. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan baik tutur kata mohon maaf, karena saya juga al-insan, yang mana al-insan itu tidak luput dari kata-kata al-mahallul khata' wan nisyan. Dan pesan bagi saya terhadap para santri baru, pain today, pray tomorrow. Bersusah-susah hari ini, bersakit-sakit hari ini, tiada masalah. Rasakan sakitnya dan nikmati perihnya. Yang namanya mondok, seperti yang dikatakan dari Bapak Meteri, pasti penuh perjuangan, pastilah. Saya harap kalian jangan menyerah dan terus berjuang. Saya tegaskan lagi, pain today, pray tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.